dengan kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-169. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan, rela kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Abdullah dan ayahanda beliau Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Qala, beliau berkata, Sayyidina Abdullah Umar berkata, qala, berceritalah, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tala'a hajibus syamsi, jika terbit matahari, jika terbit matahari, fada'us salata, hendaknya kau tinggalkan salat, hatta tabruza, sampai sempurna terbitnya matahari tersebut. Wa idza ghaba hajibus syamsi, jika sudah mulai terbenam matahari, fada'us salata, maka tinggalkanlah salat, hatta taghiba, sehingga benar-benar matahari terbenam. Wala tahayyanu, ay wala tatahayyanu, wala tahayyanu, jangan engkau menempatkan waktu bisolatikum, dengan salatmu, tulu asyamsi, waktu terbitnya matahari, wala ghurubaha, dan juga jangan kau menempatkan salatmu waktu terbenamnya matahari. Fa innaha, sesungguhnya matahari itu tatla'u akan terbit, baina qarnai syaitani, baina qarnai syaitanin, di antara dua tanduknya setan, au syaitan, ada sebagian riwayat pakai alif lam asyaitan. La adri ayyu dzalika qala, perawi mengatakan, aku tidak ingat benar Nabi Muhammad mengatakan syaitan itu pakai alif lam atau tidak. Hadis ini adalah hujjah atau dalil yang menjelaskan bahwasanya ada waktu-waktu yang kita tidak diperkenankan melakukan salat. Ada waktu yang diharamkan kita melakukan salat. Disimpulkan oleh para ulama ada 5 waktu, dan 2 waktu diantaranya disebutkan dalam hadis ini. 2 waktu yang disebutkan dalam hadis ini adalah, yang pertama, di saat terbit matahari, maka jangan sampai engkau melakukan salat sampai terbit sempurna. Yang kedua adalah jangan sampai engkau melakukan salat saat terbenam matahari sampai terbenam sempurna. Ada tambahan nanti dijelaskan melalui riwayat yang lain. Yang ketiga, jangan melakukan salat setelah melakukan salat subuh. Jangan melakukan salat setelah melakukan salat subuh. Yang keempat adalah jangan melakukan salat setelah engkau melakukan salat asar. Dan yang kelima adalah jangan engkau melakukan salat di saat matahari tepat di atas kepalamu, waktu istiwa. Ini yang disebut oleh para ulama sebagai waktu-waktu yang dilarang kita melakukan salat, haram kita melakukan salat. Jadi jika Anda sudah melakukan salat subuh, maka dilarang Anda melakukan salat setelah salat subuh. Dan jika Anda sudah melakukan salat asar, maka haram, tidak diperkenankan Anda melakukan salat setelah salat asar. Dan begitu juga tadi disebutkan di saat matahari terbit, kalau Anda melihat matahari mulai terbit, saat itu haram melakukan salat sampai matahari terbit secara utuh. Ataupun di saat Anda melihat matahari terbenam, maka Anda dilarang melakukan salat sampai terbenam sempurna, masuk waktu maghrib. Dan juga di saat matahari di atas kepala kita, maka haram kita melakukan salat saat itu. Akan tapi pertanyaannya, salat apa sih yang diharamkan? Di saat seorang hamba atau seorang santri atau seseorang membaca hadis sepintas, kemudian mengeluarkan fatwa, ini ceroboh, lalu melarang semua salat di waktu-waktu yang tersebut tadi. 5 waktu yang dilarang untuk melakukan salat. Akan tapi salat apa yang dilarang dilakukan di waktu itu? Salat itu banyak sekali.
Solat yang dilarang untuk dilakukan di waktu tersebut di atas, atau yang sudah kami sebutkan tadi, hanya ada 2 solat saja. Selebihnya Anda bebas melakukan di waktu itu. Solat yang pertama adalah solat yang tanpa sebab, atau sering disebut dengan solat mutlak. Solat mutlak adalah solat yang tidak pakai nama. Bukan itu solat duha, bukan solat maghrib, bukan solat subuh. Solat yang tidak pakai nama seperti ada puasa mutlak. Orang boleh puasa setiap hari, bukan puasa Senin, bukan puasa Kamis, dan juga bukan puasa Arafah, bukan puasa yang lainnya. Tetapi aku ingin puasa besok hari Selasa. Puasa, namanya puasa, bukan puasa hari putih, hari tanggal 13, 14, 15. Yang penting aku ingin puasa besok hari, bukan mengkodok puasa, maka namanya puasa mutlak. Orang duduk, orang misalnya masuk ke satu tempat, atau ibu, bapak punya waktu yang nganggur, punya waktu luang di atas kendaraannya. Sholat sudah beres semua, duha sudah, ini semua sholat sunnah pada beres semuanya. Tapi saya masih punya banyak waktu. Lalu dia memperbanyak sholat. Mungkin 1000 rakaat. Allah, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Ini namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnat yang tidak pakai nama, yang tanpa sebab. Maka sholat sunnat mutlak ini haram dilakukan di waktu yang tersebut tadi, di 5 waktu tersebut. Kemudian yang kedua adalah sholat sunnah yang sebabnya adalah mutaakhir, atau sebabnya itu adalah menyusul nanti. Sebabnya menyusul. Ada sholat yang sebabnya menyusul. Jadi kita melakukan sholat dulu sebelum sebab itu tiba. Dan itu tidak banyak, hanya sedikit sekali. Di antaranya adalah sholat sunnah umroh. Semoga semua merasakan umroh nanti. Mungkin kita di Bi'r Ali, atau di Masjid Siti Aisyah. Mungkin dari Madinah di Bi'r Ali. Kita mandi, mau sholat, mau melakukan ihram, mau niat haji atau niat umroh, terserah. Setelah mandi, atau di Masjid Siti Aisyah di Tan'im sana, jadi biasanya mandi sunnah. Setelah mandi sunnah, melakukan sholat sunnah. Sholat sunnahnya namanya sholat sunnah umroh. Umrohnya setelah sholat sunat. Baru setelah sholat sunat kita keluar, baru nanti di batas yang sudah ditentukan kita niat umroh. Berarti sholatnya lebih dulu daripada sebabnya, namanya sebab mutaakhir. Kalau sebabnya menyusul seperti ini, maka haram dilakukan di 5 waktu yang disebutkan tadi. Selain ini boleh. Selain ini boleh. Mungkin ibu-ibu punya utang, bapak-bapak punya utang sholat, lakukan setelah waktu asar. Lakukan setelah waktu subuh. Bahkan mungkin ada di antara kita masuk masjid, sudah didirikan jamaah. Sementara kita belum melakukan sholat sunnah qabliyah subuh. Setelah melakukan sholat berjamaah, kemudian setelah itu berdiri melakukan 2 rakaat subuh, maka itu bukan yang diharamkan, karena ini bukan sholat sunnah mutlak dan waktunya waktu subuh. Atau mungkin kita ketinggalan sholat sunnah, ingat, ya Allah, ba'diyah isya belum saya lakukan, saya belum melakukan sholat sunnah ba'diyah isya. Ingat-ingat setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh saya ingin melakukan sholat sunnah ba'diyah isya, karena ingin mengqadha. Atau mungkin setelah zuhur, karena kita sibuk, karena sholat sibuk, ada sholat subuh, mungkin ada seorang sibuklah, ada tamu atau apa, habis sholat zuhur ada tamu, kita nemui tamu, lalu kita lupa melakukan sholat ba'diyah zuhur. Kemudian kita setelah itu masuk waktu asar, setelah sholat asar baru sadar, loh, saya belum melakukan sholat ba'diyah zuhur. Lakukanlah setelah asar, karena itu bukan sholat sunat mutlak dan bukan diharamkan. Tidak usah bingung dengan yang demikian itu. Sebab ada sebagian orang latah, haram, tidak boleh, semuanya tidak boleh. Setiap orang berdiri setelah sholat asar langsung dikatakan haram, padahal yang diharamkan hanya 2 sholat saja, sholat yang mutlak dan sholat yang sebabnya mutaakhir, sebabnya nyusul. Adapun sholat yang sebabnya mendahului atau sebabnya berbarengan dengan sholat, maka boleh dilakukan di waktu yang katanya haram tadi. Contoh,
Salat sunnah wudu. Wudu dulu atau salat dulu? Setelah melakukan wudu, disunnahkan melakukan salat sunnah, biarpun kita sudah melakukan salat asar, biarpun di waktu yang diharamkan tadi. Baik, yang bebarengan contohnya apa? Masuk masjid disunnahkan, namanya salat sunnah tahiyatul masjid. Salatnya salat dulu atau masuk dulu? Masuk, bebarengan dengan masuk disunatkan, biarpun kita masuknya waktu diharamkan tersebut. Dan inilah yang dikatakan oleh para ulama. Udah usah bingung. Dan ada contohnya. Contohnya dari siapa? Dari Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dan Imam Bukhari, hadis dari Sayyidah Ummu Salamah. Dia bertanya kepada Rasulullah, waktu itu Rasulullah melakukan 2 rakaat setelah asar. 2 rakaat setelah asar. Aneh, kok melakukan 2 rakaat setelah asar? Bertanya Ummu Salamah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa jawab Nabi? Innahu atani nasun min abdi Qais. Telah datang kepadaku tamu dari Bani Qais, dari kabilah Bani Qais. Fasyaghaluni, mereka menyibukkanku anir rak'ataini allataini ba'da dhuhri. Dia tuh sampai menyibukkan aku sampai aku nggak bisa melakukan salat ba'diyah zuhur 2 rakaat. Fahuma hatani, dan 2 rakaat setelah zuhur itu aku lakukan sekarang ini setelah asar. Nggak usah pusing, nggak usah ragu dan demikian ini. Jadi yang diharamkan cuma 2. Akan tapi ada sebagian orang hanya karena baca misalnya di dalam kitab Safinah dan kita ini haram begini, selesai semuanya haram. Apalagi yang namanya qada, mungkin kita ketiduran sholat zuhur tiba-tiba masuk waktu asar, berarti kita punya utang zuhur. Namanya orang ketiduran setelah sholat asar, qada waktu sholat zuhur tersebut, termasuk sholat sunnahnya. Baik, ini yang perlu dihadirkan. Jangan sampai semua menjadi haram. Dan mungkin ada di antara kita nanti melakukan umroh, amin, atau haji. Ingat, keharaman di 5 waktu ini adalah untuk sholat apa tadi? Sholat mutlak, dan sholat yang sebabnya adalah nyusul. Termasuk sholat yang sebabnya nyusul adalah sholat hajat. Hajatmu belum dikabul, atau sholat istikharah, pilihanmu belum ada. Yang mau nikah misalnya, belum milih, sholat dulu, berarti pilihannya nanti. Maka jangan sholat istikharah di waktu yang 5 tadi, jangan sholat hajat di waktu yang 5 tadi, karena sebabnya belum, kita belum melakukan, kita belum memilih, hajat kita belum dikabul. Maka itu tidak diperkenankan melakukan sholat, kecuali dibarengi dengan sholat wudhu. Kita ngambil wudhu, kemudian dia melakukan sholat wudhu sekaligus sholat hajat, maka itu menjadi boleh. Atau melakukan sholat wudhu dulu baru melakukan sholat sunnah, dibarengi sholat sunat wudhu dibarengi dengan sholat istikharah, baru boleh. Dan 5 yang diharamkan ini, 5 waktu yang diharamkan tadi untuk 2 sholat, dan 2 sholat ini pun tadi sholat mutlak dan sholat mutlak dan sholat yang sebabnya nyusul tadi, itu pun tidak diperkenankan jika di luar Masjidil Haram. Kalau di dalam Masjidil Haram Anda boleh melakukan sholat apa ada, nggak ada haram di Masjidil Haram. Biarpun setelah terbit matahari, habis sholat subuh mau sholat sebanyak-banyaknya, akan tapi ingat, tidak semua orang mengerti ilmu ini, dan di sana ada khilaf. Akan tapi khilafnya lemah sekali dalam hal ini. Akan tapi banyak orang yang tidak tahu, bahkan kadang orang yang punya sebab. Habis tawaf disunahkan kita untuk melakukan 2 rakaat tawaf. Mungkin ada di antara kita habis sholat subuh sambil olahraga, ya, maksudnya biar sehat, tawaf. Sebab ibadah tawaf tidak harus dibarengi umroh. Tawaf sendiri adalah sunnah. Beruntunglah orang yang tinggal di Mekah, daripada lari pagi di pinggir jalan di sini. Kalau di sini nggak ada pahalanya, tapi kalau di Mekah tawaf 7 kali dapat pahala. Tawaf tok, niat saya tawaf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru setelah itu disunnahkan melakukan sholat 2 rakaat. Baik, sholat sunnah setelah tawaf di Mekah diperkenankan 2 sebab. Sebab yang pertama adalah sholat ini ada sebabnya. Sebabnya adalah tawaf, dan sebabnya mendahului. Yang kedua, sholat sunnah tawaf ini adalah diperkenankan karena ada di dalam Mekah, di dalam Masjidil Haram. Cuman kadang-kadang awas, kadang-kadang dikepuk sama orang nanti, jangan melakukan ini, haram. Mohon maaf Ustadz, ngaji dulu ya Ustadz, gitu saja nanti ya.
Jadi harus maklum, sebab biarpun pakai jubah gede imamah belum tentu orang alim di sana. Kalaupun dia seorang alim, kalau madhab maliki madhab lain tidak bakal marah dengan yang demikian itu, akan tapi biasa. Sebab yang haji dan umroh tidak semuanya orang menuntut ilmu, biarpun pakai sorban. Sebab ada sorban, makanya anda tidak usah ragu dengan hal-hal semacam ini. Lakukan, habis tawaf langsung melakukan sholat 2 rakaat. Kalau di Mekah tidak ada haram. Pembahasan tentang haram 5 ini adalah apa? Hanya di luar Makkah, di luar Masjidil Haram saja, di luar Masjidil Haram, keutamaan Masjidil Haram. Baik, kemudian ketambahan lagi untuk sholat, diharamkan sholat waktu matahari di atas kepala kita. Itu selain hari Jumat. Adapun hari Jumat tidak ada larangan. Kalau anda masuk masjid di hari Jumat, tidak ada yang namanya haram, sholat kapan saja. Baik, ini adalah pembahasan tentang yang diharamkan sholat di 5 waktu tadi. Tapi ingat, ada sebagian orang yang salah memahami ini semua, sehingga langsung dipangkas semua sholat tidak boleh, bahkan kadang suara lantang dan membentak. Pernah ada suatu ketika, semoga Allah mengampuninya, ada seorang ustadz, waktu kita menyampaikannya kemudian datang ke pondok, bukan ke pondok sini, kita waktu di Karangjala. Semoga Allah mengampuni, dan semoga dia juga alhamdulillah sampai hari ini baik dengan kita, biarpun kita tidak ketemu lagi setelah hari itu. Dia sering marah-marah, jangan macam-macam kalau membawa hukum ini. Lalu kenapa? Kita pernah cerita di sini juga di Takwa ini. Sholat habis asar itu haram, loh kok boleh tuh gimana gitu. Sholat duhur habis asar gini nih. Sholat qobliyah subuh dilakukan setelah subuh. Nah, ya kita bertanya, ya Ustadz, saya hanya menukil perkataan ulama mana dan ya antum Ustadz baca kitab apa? Tidak ada. Saya belajar Fathul Mu'in, saya belajar ini. Baik ya Ustadz, kalau memang antum belajar Fathul Mu'in, saya ambilkan Fathul Mu'in. Saya ambilkan Fathul Mu'in, saya bacakan nasnya begitu. Wallah alam, apakah dia faham bahasa Arab atau tidak. Hanya saya bacakan, dan ini dalam kata Fathul Mu'in disebutkan masalah sholat qabliyah subuh bisa dilakukan setelah subuh, dan bukan qadha, tapi ada. Bukan qadha. Kalau qadha itu di luar waktu. Sebab sebelum subuh, waktunya adalah waktu subuh. Dan sholat yang diharamkan hanya 2 sholat ini. Kemudian kita jelaskan tentang adapun perkenan yang demikian ini, ada contoh dari Nabi SAW. Alhamdulillah dia orang insyaf, cuma diem saja, setelah itu minum teh separuh dan pulang. Alhamdulillah. Maksudnya apa? Ada sebagian orang yang tidak mengerti semacam ini. Jadi yang sabar saja. Kalau ibu ternyata belum qobliyah subuh, sayang pahalanya qobliyah subuh. Tiba-tiba masuk masjid, jamaah sudah didirikan. Anda makruh melakukan sholat qobliyah subuh. Langsung ikut jamaah. Lalu qobliyah subuhnya di mana? Dilakukan setelah itu, dan tidak usah ragu, ini adalah ilmu. Tapi kalau ibu dilirik sama tetangga, ya biarin saja. Dia belum ngerti, biar ngaji nanti ya. Sholat subuh. Oh ya, maafin. Saya ganggu pikiranmu, itu saja sudah. Sebab pikiranmu memang belum mengerti masalah ini, itu saja. Ini adalah hukum yang harus disampaikan. Baik. Nah ini, apalagi sholat qadha. Sholat qadha boleh dilakukan kapan saja. Yang namanya qadha kan sebabnya sudah dulu kan. Qadha kan harus bayar kapan saja. Maka tidak ada haram untuk melakukan sholat qadha. Sholat utang. Orang punya utang, ketiduran. Sebab orang kalau tidur nggak melakukan sholat kan wajib diqadha. Lupa, saking khusyuk baca Al-Quran, sehari semalam nggak sholat misalnya, qadha. Ya mungkin. Namanya orang khusyuk. Baik, ini saja tentang masalah apakah sholat yang diharamkan itu ternyata hanya 2 sholat, selebihnya adalah boleh semuanya. Wallahu a'lam bissawab.